Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar ini nanti ada 4 macam. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas 3 aja dulu ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video saya. Operasi bentuk akar yang pertama, nanti kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Gimana sih caranya menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar? Nah, kita menggunakan sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat penjumlahan. Jika ada A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ya ditambah B akar C. Perhatikan di sini. Bentuk akarnya sama-sama akar C. Maka caranya menjumlahkan cukup angka di depannya C yang depan ditambah angka di depannya C yang belakang. Cukup A ditambah B, kemudian baru diikuti akarnya, diikuti akar C. Paham ya? Berikutnya untuk sifat pengurangan hampir sama. Jika ada A akar C dikurangi B akar C, maka hasilnya adalah A dikurangi B akar C. Iya, jadi angka di depannya akar C yang depan dikurangi angka di depannya akar C yang belakang, kemudian baru diikuti akar C-nya. Biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, misalkan ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, perhatikan ini. Angka di dalam akarnya sama, yaitu sama-sama akar 5. Berarti menghitungnya gimana? Cukup 4 ditambah 2 akar 5. 4 ditambah 2 berapa? 6 akar 5. Mudah ya? Untuk contoh yang kedua, ini ada akar 2 ditambah akar 5 dikurangi akar 6. Perhatikan ini ketiga-tiganya angka di dalam akarnya berbeda. Bentuk akarnya berbeda semua. Berarti gimana? Berarti ini sudah selesai. Sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Sudah cukup berarti ya. Untuk contoh yang ketiga, misalkan ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Perhatikan di sini ada 2 bentuk akar, ada 2 macam bentuk akar, yaitu akar 5 dan akar 3. Berarti mengerjakannya gimana? Dikelompokkan yang bentuk akarnya sama. Berarti 4 akar 5 dikelompokkan sama min 2 akar 5. 4 dikurangi 2. Ini dihitung dulu. Kemudian baru akar 5-nya mengikuti. Kemudian yang 2 akar 3 sama 7 akar 3 juga dikelompokkan. Berarti 2 ditambah 7 akar 3. Angka di depannya ini positif ya, karena 2 sama 7-nya sama-sama positif. Hasilnya berapa? Ya, 4 dikurangi 2, hasilnya 2 akar 5. 2 ditambah 7 sama dengan 9 akar 3. Terus gimana lagi? Berarti sudah, karena bentuk akarnya berbeda. Sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Paham ya? Berikutnya contoh yang keempat, misalkan ada angka yang besar seperti ini, bentuk akar yang angkanya bisa disederhanakan lagi ya. Misalkan akar 20 dikurangi akar 500 ditambah akar 320. Nah, ketiganya ini angkanya berbeda. Berarti tidak bisa dioperasikan ya, akan tetapi masing-masing angka ini bisa kita sederhanakan. Berarti gimana? 20 itu kan 4 kali 5. Nanti 4-nya diakarkan bisa. Kemudian 500 itu kan 100 kali 5. Yang 100-nya diakar.
Kalau 320 berapa ya? 320 itu 64 dikali 5. Ingat, caranya menyederhanakan bentuk akar gimana? Dibuat perkalian bilangan. Salah satu bilangan bisa di akar, yang satunya tidak bisa di akar. Berarti jadi 64 kali 5. Berikutnya kita akarkan yang bisa diakar. Berarti ini akarnya 4, 2. Berarti menjadi 2 akar 5. Yang ini akarnya 100 itu 10. Berarti menjadi 10 akar 5. Tandanya kurang ya. Akarnya 64 itu 8. Berarti jadi 8 akar 5. Nah, ini bentuk akarnya sudah sama, berarti bisa kita operasikan. 2 dikurangi 10, itu hasilnya negatif 8. Kemudian negatif 8 ditambah 8. Utang 8 dibayar 8 ya, hasilnya berarti berapa? 0. Berarti 0 akar 5 alias 0. Oke, kita lanjutkan untuk operasi berikutnya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Jadi, misalkan ada A dikalikan dengan B akar C. Yang pertama bilangan real, yang kedua ini bentuk akar. Maka hasilnya A dikali B akar C. Ya, seperti itu. Contohnya begini, misalkan ada 4, ya ini bilangan real ya, dikali akar 3, berarti hasilnya gimana ya? 4 akar 3, tinggal dijajar gitu aja. Karena ini di depan bentuk akarnya kan tidak ada angkanya, jadi cukup langsung digabung, 4 akar 3. Contoh yang kedua, misalkan ada 6. Nah, 6 ini sebagai bilangan real dikali 3 akar 5. 3 akar 5 ini bentuk akar. Berarti gimana menghitungnya? Ya, 6 dikali 3. 6 dikali 3, 18 akar 5. Paham ya? Berikutnya, misalkan ada 8 dikali 0,5 akar 20. Nah, ini agak ribet. Mengalikannya gimana? Coba kita kalikan. 8 dikali 0,5 berapa? Yang di dalam akar coba kita sederhanakan. Iya, 20 itu bisa kita rubah menjadi 4 kali 5. Lah, 4-nya di akar ketemunya 2. Lah, 4 ini yang depan ini dari mana? Dari 8 dikali 0,5. Hasilnya kan 4. Yang 2 ini dari akarnya 4. Kemudian dikalikan aja 4 kali 2. Hasilnya 8 akar 5. Nah, untuk operasi yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya mengalihkan bentuk akar dengan bentuk akar. Sifatnya seperti ini. Misalkan ada akar A, perhatikan ini di dalam akarnya A, kemudian dikali akar B. Nah, ini bentuk akarnya beda ya. Berarti hasilnya adalah akar A dikali B. Langsung digabung akarnya, bilangannya dikalikan. Berikutnya, jika ada C akar D dikali E akar F. Nah, caranya mengalikannya gimana? Yang di luar akar, berarti C sama E dikalikan. C kali E, kemudian yang di dalam akar juga dikalikan. Akar D kali F. Biar lebih paham, perhatikan contohnya. Nah, contoh yang pertama, misalkan ada akar 7 dikali akar 6. Nah, ini angkanya kan beda semua. Ada 7, ada 6, tidak bisa disederhanakan lagi. Terus gimana? Berarti akar 7 dikali 6. 7 kali 6 berapa? 42. Berarti hasilnya adalah akar 42. Angkanya kok besar ya? Coba disederhanakan lagi. Oh, ternyata tidak bisa. Ya sudah, berarti ini hasilnya. Contoh yang kedua, misalkan ada 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Nah, ini ada angka di luar akarnya. Berarti dikalikan dulu. 2 kali 3 hasilnya 6.
Kemudian yang di dalam akar ini angkanya 2, yang ini 12. Berarti 2 dikali 12 hasilnya 24. Berarti 6 akar 24. Coba kita perhatikan, 24 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Berarti dibuat berapa kali berapa ya? Iya, 4 kali 6. 4-nya bisa diakar, 6-nya tidak bisa. Akarnya 4 berapa? Akarnya 4, 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi hasilnya adalah 12 akar 6. Akar 6, 6-nya kan tidak bisa diakar. Oke, cukup segitu saja yang kita bahas hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.